jenengan Pak Kepala Desa niku nggih. Dibuat bingung. Duh, napa Pak? Nggak usah bingung. Miss Yuni nggak bingung. Ada apa Pak? Tolong Mbak, dibantu Mbak warga saya Mbak. Saya bingung betul. Bingungnya gimana Pak? Lah gimana itu suara di luar itu nggak kayak wujudnya. Pripun maksudnya? Artinya, Loh, katanya Bapak minta bantuan dari komunitas. Terus ada enggak. Yang itu kan orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu toh Mbak. Saya yang pertama itu kan sudah ngebantu jenengan. Inje. Yang pertama itu, ya kan? Nggih. Katanya diurusi komunitas, oke. Siap. Saya kira itu dia ada orang utusan ke saya itu utusan orang tuanya. Oke, terus? Suruh. Nah, ternyata saya minta jenengan kok dibatalkan. Sekarang itu gantung, Mbak. Gantung, Mbak. Loh, terus belum dipulangkan, Pak? Nggak ada informasi? Belum nunggu 1 bulan 2 bulan ya orang tuanya kelenger tuh Mbak. Iya kan saya sudah bilang Pak, kalau nunggu dari pemerintah itu pasti dipulangkan, pasti itu. Cuman kan nunggu antrian Pak. Nes, saya ini minta tolong dengan hormat dan sangat, tolong dibantu warga saya. Nah komunitas tak batalin kalau Miss oke. Oh saya kapanpun oke Pak, kan saya sudah janji nih. Karena Mas Andi itu seolah datang ke saya, tetap meminta saya. Makanya saya bilang, saya kasih waktu kalian berapa lama pun kalian ngasih saya jawaban, saya akan tetap menolong Mas Andi. Karena saya terpanggil oleh Mas Andi Pak. Karena itu saya tetap ngomongin Mas Andi aja terus. Saya nongso kalau berbicara dengan Mas Andi. Mas Andi pingin pulang. Kenapa Mas Andi dihalang-halangin untuk pulang Pak? Kenapa sih saya marah? Terus tadi saya dapat saran dari bolo-bolo sana. Udah Mbak Lurah gak usah ngikuti itu orang-orang yang gak bertanggung jawab itu. Dia itu cuma meluruskan masalah supaya dibiayai pemerintah. Kalau dibiayai pemerintah itu nanti kasihan orang tuanya. Sekarang Mbak Lurah ngebayar aja Miss Yuni gitu. Sebetulnya aku ya sungkan loh Mbak, ngomong gak situ. Akhirnya saya kan ya gak penak kalian jenengan. Apa saya sekarang tak ke rumahnya Mbak ya, beda omongan bareng Mbak. Inje pun Pak, lek memang iya, saya akan cepat bergerak karena milik ini sudah sebentar lagi pulang. Aduh Mbak, 10 menit. 10 menit nggih Pak, nggih pun. Kula tunggu nggih. Ini Pak Lurahnya ya sudah menghubungi saya. Ya memang benar pemerintah akan memulangkan, tetapi membutuhkan waktu karena masih banyak yang antri. Saya pribadi nggak ada masalah ya. Saya secara pribadi, ini karena panggilan hati ya teman-teman ya. Ini karena panggilan hati bahwa Mas Andi itu datang ke saya, minta pulang gitu loh, minta dibarengin gitu sama milik gitu loh. Dan kenapa sih saya ngasih kesempatan lagi? Saya bilang udah, saya kasih kesempatan lagi untuk pemulangan jenazahnya Mas Andi. Udah, saya tetap bantu apapun yang terjadi. Saya akan tetap berusaha. Saya akan tetap karena saya sama Mas Andi ada sesuatu yang mungkin saya punya utang janji atau saya punya salah sama Mas Andi sehingga saya seolah-olah saya sudah ngomong sama KDI, Pak, kalau antriannya lama dan keluarga menyerahkan ke saya tetap akan memulangkan jenazahnya Mas Andi. Saya tetap akan memulangkan. Iya Mbak, tapi ini ada yang menemuin saya. Mereka bilang meminta kita untuk memulangkan, silahkan dipulangkan. Tetapi jika antriannya panjang Pak, harus menunggu 1 bulan 2 bulan, izin boleh nggak saya ambil alih untuk pemulangan. Tapi saya harus minta keluarga yang telepon saya. Kalau bukan keluarga saya nggak mau. Karena itu salah teman-teman. Saya itu salah. Kalau sampai melangkai keluarganya saya salah. Tetapi Mas Andi itu auranya minta saya gitu loh. Kenapa sih saya itu semua orang minta saya untuk melepaskan Mas Andi, lepaskan Miss Yuni, lepaskan. Tapi saya selalu kepingin Mas Andi pulang. Jenazahnya Mas Andi pingin pulang cepat. Pulang cepat. Saya benar-benar ingin memulangkan Mas Andi secara secepat mungkin gitu loh teman-teman. Jadi saya nggak tahu ini aura-aura yang saya dapatkan dari saya secara pribadi gitu loh. Kenapa sih saya tetap memaksakan untuk memulangkan
almarhum jenazah Mas Andi ini secara cepat gitu loh. Tetapi karena terhalang keluarganya yang tidak membutuhkan saya, jadi saya tidak berani ngomong apapun gitu loh. Halo, selamat malam Miss Yuni. selamat malam. Saya nggak nyangka nih Pak Lurah nelpon saya tengah malam, padahal saya menceritakan. Saya mengikuti. Salah satunya saya mengucapkan terima kasih banyak nggih untuk malam-malam begini jenengan Mas melonggar waktu untuk jenazah Mbak Mili, terus juga siapa Mas Andi ini Pak Lurah telepon diterima. Terima kasih sekali. Karena saya sedih Mbak. Satu-satunya orang hebat nih. Bukan, karena saya sedih banget karena sebenarnya saya sudah ditolak ya. Saya itu membantu tapi ditolak. Tapi saya kayak punya utang, atau Mas Andi punya utang sama saya. Kayak kita dipaksa untuk berjodoh walaupun tinggal jenazah gitu loh. Saya sedihnya gini loh. Kenapa tidak disegerakan ini almarhum untuk dipulangkan? Jangan nunggu ini itu. Kalau nunggu dari pemerintah boleh, tapi kan lama. Sebaiknya ayolah kita memuliakan jenazah. Jangan karena kita ingin berebut ego, yang hidup ini bertengkar satu sama lain. Pulangkan dulu, nanti urusannya di belakang. Betul. Jadi sekali. Jangan. Saya tuh tidak ingin ini jenazah ini gara-gara kita yang hidup. Ini jenazah di sana semakin hari semakin lama semakin mahal. Udah kita lepaskan, kita yang hidup ini lepaskan keegoan. Tujuan kita satu, pulangin jenazah. Ada 5 atau 6 jenazah di KBRI. Kalau memang mau dibantu, bantu. Tetapi Mas Andi ini kasihkan ke saya, biar saya selesaikan dulu. Yang lainnya monggo. Maunya terima kasih banyak, monggo yang lain buat para siapapun komunitas aktivis, tolong legowo menundukkan kepala sedikit demi marwahnya jenazah ngoten nggih Miss Ye. Iya. Kita bareng-bareng lah, tujuan Miss Yuni itu baik, cuma satu, memuliakan jenazah. Kenapa kita halang-halangi? Kasihan gitu loh. Untuk muslim sendiri kan harus segera dimakamkan nggih Miss. Betul, karena gini loh, saya sudah ada nih uang sebesar 60.000 NT. Yeah. Mbak Elena ada 50. Kita nyari lagi itu cepet, 3-4 hari selesai. Pulangkan jenazah ini gitu loh. Iya, betul. Pulangkan jenazah ini secepatnya. Apakah pemerintah tidak bertanggung jawab? Salah. Pemerintah bertanggung jawab atas setiap warga negara Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Tetapi ya sabar no. Betul sekali itu. Sabar. Antriannya itu loh, yang lama itu antri sampai sekarang belum pulang ada. Mas Andi punya jodoh dengan Miss Yuni, ditemukan sama Miss Yuni. Kenapa nggak dimanfaatkan saja? Masalah ontel-ontel nantilah. Kalau beliau sudah di Indonesia, sudah dikuburkan, monggo silakan. Maka dari itu kalau mau ngajak debat, nanti nih Mas Andi pulang dimakamkan selesai, ayo duduk bareng sama saya, ayo mau debat apa, membuka pembukuan saya, monggo. Tetapi saya nggak bisa ngomong ya Mbak Elena ya, karena biarkan ini semuanya secepatnya untuk berlalu gitu. Jangan sampai kita menunggu sesuatu yang kita sendiri tidak tahu seperti apa dan bagaimana. Betul. Lagian yang dilakukan Miss Yuni itu loh, meringankan tugas pemerintah Indonesia dengan antrian sebegitu banyak jenazah swasta. Oke, sebentar. Ini lagi telepon dari keluarga. Halo. Siap. Assalamualaikum. Nggih, Pak. Halo, assalamualaikum Bapak. Nggih, Bapak. Pripun, Bapak? Kalau nyuwun tulung Bu, anak kula saya pulaken. Nggih, Bapak. Enggak, Mbak, masih juga nggak bisa ngomong lancar. Inje. Ini ibunya. Ibu. Inje. Nyuwun tulung nggih Bu, yo kula anopane pekerjaan ndak masuk teng Indonesia nggih Bu. Sakjane Mas niku asline kula teng Taiwan niku pun saged wangsul Bu, tapi kan jenengan mboten masahaken teng kula. Dadose kula nolak arto kathah punan Bu. Kula mboten purun disukani tiang arto damel wangsulaken yogane jenengan. Makanya kan kula bejo, ayolah
berduka boleh, tapi muliakanlah jenazah. Jangan terlalu lama kita berduka. Leres napa mboten, Ibu? Mboten nggih, Bu. Kula mboten napa-napa, Ibu. Nggih. Kula sing penting monggo dimulyakaken jenazah, mangke. Lek pun wangsul pun dimakamaken, kula kalih jenengan ajenge tukaran, ajenge yo napa-napa, kula mboten napa-napa. Tapi sakniki sing penting almarhum niku wangsul kriyen. Nggih, Bu. Nggih. Nggih. Sampun yakin kula sing mangsulaken, Ibu? Nggih. Yakin mboten enten tiyang liya-liyane? Nggak ada, ini ibunya, ini bapaknya, ini saya Togori jenengan. Injih Bapak, makane kan kula menawi enten jodoh kali Mas Andi walaupun tinggal jenazah nggih. Makane kan Siap. sampean bayang nih orang mau nolong ditolak 3-4 kali, sakit hati nggak sih Pak? Saya ya gitu loh, bingung. Aku punya dulur wedok piye gitu loh. Mboten napa-napa, kula mboten nate sakit hati Bapak. Mungkin tadi diketemukan sama Allah. Nggih. Pripun lek jodoh niku tetep wonten, Pak. Wonten jodoh tetep. Mboten ilang kok lek. Niki saestu nggih, Bu. Kula bergerak nggih, Bu. Nggih, Bu. Saestu. Nyuwun tulung saestu, Bu. Siap, Ibu. Siap. Ini aja besok tak bikin surat pernyataan ini menguasakan pada Miss Yuni itu gimana? Enggak Pak, saya nggak perlu surat kuasa apapun. Saya itu nggak ribet, saya nggak akan koordinasi. Saya cuman butuh Bapak Ibu bilang dipasrahkan ke saya cari uang sendiri. Saya nggak butuh surat-surat apapun Pak. Nggak perlu koordinasi sama saya. Bapak perlu tahu almarhum Mili itu telepon saya cuman sekali. Sampai sekarang saya pun nggak nyari mereka nggak nyari saya karena nggak perlu Pak. Saya cuma nyari uang untuk memulangkan jenazah. Wes, titik. Saya nggak perlu ontran-ontran kesana kesini nggak. Jenazah mulai aku wis lali Pak. Karena apa? Karena banyak jenazah yang saya pulangkan saya juga nggak ingat. Siap. Nek jenengan pasrah bongkoan ngeten, kan ini barusan saya kan jam 11 lebih 45 menit saya ditelepon oleh KDI, otopsinya almarhum Mili yang meninggal dunia di jalan itu baru keluar Pak. Nah langsung saya bayar. Padahal saya sudah berbicara dengan komunitas teman-teman saya yang ada di Taiwan. Uangnya karena Mili ini otopsinya lama, sementara Andi waktu saya di Taiwan itu Andi sudah siap dipulangkan Pak. Andi itu sudah siap dipulangkan, kalau saya kirim uang sekarang pun sudah pulang Pak. Andi itu lebih cepat. Tetapi karena keluarga saya hubungi tidak bisa, bahkan menolak saya, ya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ya wis nggak apa-apa, belum jodoh. Tetapi ya itu loh Pak, karena orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu loh. Mungkin cari muka kita nggak tahu lah. Tapi yang penting kita lahir batin insya Allah akan dirindai Allah Subhanahu Wa Taala Pak. karena kula niatnya ikhlas Pak, makanya saya bilang saya niatnya ikhlas. Siap, nggih. Nggih pun nggih. Berarti niki kula bergerak nggih. Siap, betul, siap. Semoga bantu saya doa agar cepet dapat uang ya Bapak ya, biar jenazah anakmu cepet pulang, nggak usah nunggu 1 bulan 2 bulan Bapak. Siap, nggih, matur nuwun. Kula dongaaken tanggal 20, 21 biar barengan sama milik nggih Pak nggih. Siap. Siap nggih. Oke, saya bergerak nggih Pak nggih. Siap, nggih. Kalau saya diizinkan bergerak, berarti saya sekarang juga saya akan bergerak karena saya tidak pernah membuang waktu saya untuk sebuah memuliakan jenazah. Saya nggak mikir Bapak. Jadi Bapak aja semaput dikit tak oleh nih dikit jenazah iya. Nek ojo bingung-bingung ojo goleki wong liya meneh. Iya Pak ya. Enggak ya. Ya. Soalnya sampean ku tertekan Pak, sampean ku bingung, sampean wis pas nggih, makanya saya nggak nyalahno. Sampean ku harus fokus di jenazah dulu, habis itu wes terserah nanti aja, yang penting jenazah pulang selesai. Leres napa mboten? Sekarang gitu, iya Pak. Ya. Nggih Pak nggih.
Wah, Pak Lurah iki jam 12 bengi metu iki alhamdulillah muga-muga jodoh kula kalih Andi walaupun telat nggih tetep kula wangsulaken nggih Pak nggih. Nggih, Pak. Nggih, pun pasrah nggih, soalnya niki kula pun rekam nggih, pasrah nggih. Pasrah 100%. Prasa 100% nggih. Muga-muga niki kula mulihe bareng kalih sing saking Jawa Barat nggih, Pak. Niki kan Jawa Timur nggih. Nggih, Pun. Nggih, Pun, lek ngeten kula bates donasi kriyen. Nggih, matur nuwun. Nggih, mangke kula tak mriku nyuwun kopi nggih, Pak. Pak Lurah kula nyuwun kopi nggih. Siap. Nggih, matur nuwun nggih, Pak nggih. Oke, assalamualaikum. Oke. Alhamdulillah, Miss. Oke. Jadi gerak ya, Mbak Elena. Siap. Gerak saya gerak. Itu nanti yang pas rekaman tadi dikirim nggih, Miss nggih. Oke, siap. Saya bantu. Siap. Berarti kita gerak ini untuk Andi karena untuk saat ini Andi membutuhkan biaya 300 lebih loh. 300 sebentar ya, saya cek dulu ya. Untuk yang di Jawa Timur saja ya. Sebentar untuk Untuk Andi saya membutuhkan biaya sebesar Cathay Pacific. Karena ini naiknya Cathay Pacific ini. Lihaten, Andi ada jodoh sama saya. Jenazahnya pun harus melalui Jakarta, Hong Kong. Bener banget. Ya cuma waktunya tertunda sedikit. Waktunya tertunda sedikit. Moga-moga bener bisa bareng sama almarhumah Lili nggih, Miss. Saya akan usahakan untuk pemulangan jenazahnya biar barengan sama Lili. Oke, sebentar ya. Berapa sih biayanya? Oh, beda-beda ya, memang biaya jenazah beda-beda loh. Kemarin ada yang 9.400 US. Yang milih ini malah yang sedikit loh. 8.000 US. 8.000 lebih. Sebentar. Berapa US ini? Ini cepet banget loh. Uya sebentar ya. Uya. Jadi untuk Jawa Timur tuh biayanya mahal banget loh, 173. Hampir 300 berapa ya? Oh ya, sorry, jangan sebut. 300 lebih, Miss. 300 lebih, sebentar ya. Ini kayaknya dia harus transit ke Hong Kong ini. Harus pakai Cathay Pacific yang Iya. penerbangan ke Surabaya. Iya. Emang jodohnya emang lewat jenengan, harus lewat jenengan, makanya tetap kembali ke jenengan. Ya cuma jenengan yang bisa. Pemerintah bisa lah, antriannya terlalu lama. Maka dari itu kalau 346 400 kurang sedikit. 400 kurang sedikit untuk biayanya. Jadi 400. 200 juta itu kalau sama biaya penempatan jenazah itu lebih. 400, Lebih. Kosnya kan alhamdulillah ditanggung sama KDI. Betul. Baca kan punyanya milik tadi? Iya, ada baca sobat. Iya. Baca kan? Karena itu kalian selama ini kan nggak tahu kan? Kenapa sih saya infokan ke kalian? Karena biar kalian tahu bahwa seperti itu gitu loh. Memang keadaannya seperti yang saya sampaikan tadi. Ini Mas Uya online ya. Sebentar, Mas Uya online. Halo Mas. Ya Miss. Oke, keluarganya Andi memasrahkan pada kita lagi Mas. Barusan telepon Pak Lurahnya, ini saya lagi posisi live. Nanti kalau dapat uangnya cepet mungkin akan dipulangkan bareng dengan yang Jawa Barat Mas. Yang Jawa sekalian ya. Betul. Yang Jawa Barat kita mulanginnya perkiraan tanggal 20 Mas, karena uangnya sudah saya kirimkan nih. Uang sudah saya kirimkan. Itu
hari apa ya? 20 itu hari apa ya? Aduh sebentar. Hari 20 hari apa dari kalender ya? 20. Bentar, Hari Kamis. Oke. Itu yang Jakarta, perkiraan itu. Tetapi untuk yang Surabaya kan uangnya masih belum ada nih, Mas. Saya masih baru cari nih. Oh, jadi beda pesawat ya? Beda, yang satunya Ya, turun ya, Jakarta, yang satunya turun Surabaya. Iya, karena kan ke Madiun kan? Betul. Iya. Oke, nanti kita bedain urus aja. Nanti ke Madiun bisa urus orang Jawa Timur nanti. Oke, siap. Oke, Ya. saya akan informasikan itu. Oke, makasih ya Mas ya. Berarti Thank you, Miss. ini 2 jenazah ya Mas ya? Gimana Miss? Berarti 2 jenazah. Yang satu Jawa Barat sudah pasti, yang Andi ini masih nunggu uang lagi, Mas. Oke. Oke, siap. Terima kasih. Salam buat penonton live semua. Ya. Oke, terima kasih Mas Uya. Terima kasih. Thank you. Mas Uya masih umroh. Belum pulang ya? Belum selesai. Belum. Iya, Mbak, itu Mas Uya Kuya yang artis itu. Iya, Mbak, open donasi sekarang, Mbak. Soalnya tadi saya nolak, Mbak Elena. Ya. Banyak yang mau ngirim, saya bilang tidak boleh minta, karena saya nggak mau open donasi kah? Iya betul, untuk pemulangan jenazah Mas Andi ya, ini keluarganya sendiri yang menghubungi ya teman-teman ya. Jadi ya kebayang nggak sih Mas Andi itu minta pulang ke saya itu jam 12 malam, saya pun masih live. Jam 1:30 malam harusnya tidur ngurusi sama Bapak KDI. Iya. Langsung sambung malah. Bener kan Mbak Elena denger sendiri kan, saya walaupun jam 11, jam 12 saya teleponan sama Bapak KDI kan. Nggak bercanda, maksud saya adalah ini fakta. Terima kasih ya teman-teman saweran kalian walaupun sedikit. Kalau kemarin saya ditemenin Mbok karena yang meninggal itu adalah orangnya Mbok, dan hari ini saya ditemenin oleh Mbak Elena karena Mbak Elena orang yang pernah kenal sama Mas Andi. Jadi kenapa sih saya nggak marah? Saya sama Mas Andi nggak ada aura marah sama sekali. Kenapa? Ya jodoh. Orang jodoh itu bukan berarti menikah. Orang jodoh itu saat di hari terakhirnya, sampai dapat apa ini? Teng. Mbak Elena, saya dapat apa ini? Mbak terima kasih yang di YouTube ya, sudah nyawer juga ya. Biru, terima kasih. Mungkin minta nomornya di Mbak Elena ya, kalian teman-teman ya. Bisa minta deh Mbak Elena, karena saya kan nggak bisa nih. Oke. Wahyu juga kasih itu teman-teman, kalau pingin tahu nomor rekening saya ke Wahyu atau Yeni, mana Yeni? Tangi kabeh apa ora anak-anakku iki? Wah, kok turu. DM ta, Miss. DM Wahyu minta nomor rekening. Saya ada nggih. Nanti harus diketik takziah Mas Andi Madiun gitu nggih. Harus ditulis ya. Siap. Teman-teman, saya tidak menerima komalan ya, karena ini saya sering diteror sama orang-orang, katanya mau ngasih uang jenazah ternyata palsu. Maaf, saya nggak percaya. Jadi saya minta maaf, saya nggak percaya ya. Ini Persatuan Madiun nih, saya mohon izin nih. Hari ini saya sudah memegang 60.000 NT. Mbak Elena kurang lebih 50 atau sampai 100 Mbak Elena? Nanti saya pastikan lagi karena masih di pending dan nilai nominal saya belum. Pasti ya. Itu ya, kemarin ada mau sempat dikirim langsung, saya pending dulu. Okay. Karena saya tahu pasti bakal kembali ke jenengan gitu. Nomor rekening cuman atas nama saya ya, Yuni Andarwati ya teman-teman ya. Yuni Andarwati saja, yang lainnya nggak ada ya. Jadi di sini ada uang lebih, semoga saja ada jodoh ya. Amin. Semoga ada jodoh biar cepet pulang ya Mas Andinya ya. Terima kasih ya teman-teman, karena saweran ini juga saya masukkan di dalam uang jenazah juga. Jadi sebentar saya screenshot dulu. Duit cek piro? Lali nih aku nggak soalnya. Wongnya aku kira tuh koclok rek. Ayo gaskan teman-teman. Oh ini langsung brodol kabeh iki. Oh yang dari Taiwan sudah masuk ini, terima kasih sekali. Oke, dari Yorpe juga sudah masuk. Terima kasih ya teman-teman ya. Iki nole piro toh? Boh piro nole, aku gak kurang berapa Miss? Yo baru bergerak Mbak, karena saya tuh ada uang lebihan. Kita nggak ada uang. Saya secara pribadi saya ada uang 60.000 NT, kurang lebih 30 juta ya Mbak Elena ya. Ya. Mbak Elena kurang lebih ada 50.000 NT, 25. Berarti piro? Aduh, matematika aku potol misan.
Piro rek? Sebutan rek? 55 Miss, 55 rek. Jadi uangnya itu kira-kira buat Mas Andi saya membutuhkan uang sebesar 350.000 NT. Kurang lebih ya. Lek kurang kok tambah ono, lek lebih kurang ono. Itu termasuk uangnya Mas Uya Kuya juga. Oh jutong. Aduh lali meneh aku. Terima kasih ya Mbak, ini dari Taiwan ini udah brodol ngirimin duit ya. Ingat loh, bukan berapa banyak kalian ngasih ke saya, tetapi berapa ikhlas kalian. Berapa ikhlas kalian, karena di sini ini kalau kalian menanyakan nomor rekening langsung DM ke Wahyu. Ya ini nanti ya nih. Saya juga bisa nanti tak kasih. Iya sama Mbak Elena juga ya. Wow, yang dari Indonesia sudah turun tangan semua ini. Ini, waduh, terima kasih ya transferannya. Semoga bermanfaat Miss, ini dari BCA juga sudah ngirim ya kalian. Terima kasih teman-teman ya, semoga kita semua dimuliakan jenazah kita suatu saat kita nggak ada. Itu aja. Amin. Kita nggak minta apa-apa sih dalam cerita hidup kita, siapapun Anda. Percuma Anda bilang Anda tobat tapi Anda selalu melakukan maksiat. Tetapi ini bukan masalah tobat dan tidaknya. Di akhir hidup kita itu harus terbaik. Dan yang paling mengerikan adalah saat kita sudah nggak ada lagi, jenazah kita tidak bisa dimuliakan. Itu yang paling sedih. Apapun yang kita lakukan itu akan menjadi pedoman hidup kita. Ya mungkin Mas Andi ada salah atau apapun kepada kalian, mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Jika almarhum Mas Andi dulu pernah ngetik atau nulis atau buat status yang menyinggung perasaan kalian, mohon dimaafkan. Walaupun 1 bunga saja buat Mas Andi itu sudah cukup bagi kami untuk memulangkan jenazah tersebut. Caranya buat donasi meninggal, DM aja kepada orang yang ada di sebelah saya ya. DM saja ke teman yang ada di sebelah saya. Aku selalu saya arahkan. Oke, siap. Nomor Alipay berapa? Nomor Alipay saya tetap sama Mbak, 56281044. Jadi sama mungkin Sopo Wahyu apa ya ini mencolot di Facebook rek. Soalnya aku dhewe iki yo ora ro asline. Sudah masuk BNI, terima kasih CLP, terima kasih sekali ya. Saya hati-hati mbak-mbak, jangan ada rekening selundupan. Tidak ada ya teman-teman ya, cuman 1 rekening Yuni Andarwati. Dan buat orang lain yang pingin menipu, tolong jangan menipu jenazah ya. Tolong banget. Nomor Alipay, nomor HP saya teman-teman. Langsung DM ke Wahyu. Kebayang gak sih saya setelah mengirimkan uang almarhum milik, saya ada jamnya loh ya. Jam dimana pemerintah ngasih saya hasil otopsi sama jam saya ngirimin uang. Karena uangnya ada di rekening saya tidak perlu menunggu besok, lusa, kapanpun. Langsung tak kirim no duit. Tadi nggak ono yang namanya koordinasi, spesifikasi, margorisasi, mbosasi-sasi, ngono nggak ono. Enek duit ya budal. Paham ya teman-teman ya? Jadi artinya adalah 1, kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Tetapi percayalah, jika hari ini kita melakukan yang terbaik tanpa tebeng aling-aling, kita juga akan dimuliakan juga kok. Kalaupun kita hari ini tidak bisa menikmatin apa yang kita berikan pada orang lain, percayalah, anak dan keturunanmu lah yang akan menikmatinya. Aku orang golek lowongan pekerjaan rek. Yorpe bisa nggak Miss? Bisa sayang, bisa. Ingat loh, saya tidak menjanjikan surga pada kalian karena saya tidak punya kunci surga loh. Ingat, saya tidak menjanjikan surga untuk kalian. Tetapi bagaimana kamu bisa merasakan surga yang tidak nampak sementara hari ini aja hatimu itu isinya neraka semua. Kamu isinya marah aja kayak saya. Saya itu nggak berani minta surga. Tetapi kalau jenazah memang itu sudah prinsip saya untuk memuliakan jenazah. Yang lainnya wes engko tajak tukaran lek wis penting jenazah wes mulih. Paham ya? Saya itu nggak apa-apa engko jak tukaran debat apa-apa, yang penting jenazah mulih dikek. Lek jenazah rong mulih ojo politisasi. Paham ya maksud saya teman-teman ya? Jangan ini wis mulai ada yang kirim dari Yorpe. Beh, sikilku jengat di piye to Mbak Elena. Waduh Tuhan aku berkati aku. Aduh. Donya aku mencelat kabeh rek. Aduh, sona ini bojoku. Juga banyak yang DM ini Miss, tapi nanti nunggu saya turun dari TikTok ya. HP saya masih 1. Saya itu belum
pinter-pinter banyak banget di medsos. Yang penting sosialnya maju dulu, masalah lain-lainnya itu masih belajar banyak dari Miss Yuni. Jadi ini sambil nunut pansos sambil saya ngomong dikit ya Mbak.